Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman semua, di sini kelompok kami akan mempresentasikan visualisasi yang kami buat. Visualisasi kelompok kami adalah visualisasi network first direct placement, dan datasetnya itu fake news. Untuk anggota kelompok kami sendiri, ada saya sendiri, Ratih Ambara, dengan NIM belakang 37. Lalu ada Zahra Adianindita dengan NIM belakang 27. Lalu ada Gabriela F. Pandiangan dengan NIM belakang 45. Lalu ada Hafso Imro'atun Naila dengan NIM belakang 56. Dan ada Dwi Sulistiani dengan NIM belakang 65. Oke, sebelumnya, apa itu force direct placement? Force direct placement adalah metode visualisasi graf yang memodelkan knot sebagai partikel bermuatan dan H sebagai pegas, di mana posisi knot ditentukan oleh gaya tarik dan tolak. Tujuannya adalah menghasilkan tata letak jaringan yang informatif dan estetis, sehingga memudahkan identifikasi pola dan klaster. Jadi, force direct placement ini itu adalah metode visualisasi di mana visualisasi ini menggunakan knot sebagai partikel. Lalu ada juga edge atau garis tepi sebagai pegasnya atau penghubungnya. Dan posisi knot ini tentunya ditentukan oleh gaya tarik dan tolak terhadap edge tersebut atau pegas tersebut. Jadi antara knot satu dan knot lainnya itu akan terlihat hubungan atau relasinya, sehingga tata letaknya menjadi informatif atau mudah dipahami. Selanjutnya, dataset yang kami gunakan itu adalah dataset fake news, di mana dataset ini berisi kumpulan artikel berita. Seperti namanya, fake news, jadi ada berita yang asli dan ada juga berita yang palsu. Untuk entry memiliki informasi seperti ini. Jadi itu memiliki informasi title atau judul artikelnya, teks, date, author, source, kategori, dan label. Untuk total kolom dari dataset tersebut itu ada 7 kolom utama, dan dataset ini bersifat teks dan kategorikal, jadi bukan dataset numerik. Karena dataset teks dan kategorikal ini cocok untuk eksplorasi relasi antar entitas, jadi lebih cocok digunakan untuk force direct network. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Zahra Adi. Selanjutnya, alasan mengapa menggunakan dataset ini. Yang pertama adalah karena dataset ini tuh mengandung banyak entitas yang saling terkait, author dan source, dan sangat ideal untuk divisualisasikan dalam bentuk jaringan hubungan, membantu menjawab pertanyaan seperti apakah satu penulis itu menulis untuk banyak media, apakah satu media sering dipakai oleh banyak penulis. Lalu visualisasi dapat menunjukkan pola distribusi penyebaran berita palsu secara visual dan memberikan pemahaman intuitif tentang hubungan antar elemen dalam penyebaran informasi. Next. Yang pertama, langkah-langkah dalam membuat visualisasi network ini adalah yang pertama, import library. Menggunakan Pandas untuk data processingnya, lalu menggunakan PyFish Network untuk membuat visualisasi jaringan interaktif. Lalu yang kedua adalah membaca dan menyiapkan data. Menggunakan DFP dari CSV, fake news dataset.csv, lalu ambil kolom author dan source, lalu hilangkan nilai kosong dan duplikatnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada langkah ketiga, kita menggunakan object network dari library PyFish untuk mengukur ukuran tampilan, warna latar, warna font, dan mode notebook. Pada langkah 4, kode tersebut itu menentukan warna node berdasarkan label klasifikasi. Warna yang akan digunakan itu untuk membedakan kategori, misalnya berita palsu itu kita menggunakan warna merah, dan berita asli kita menggunakan warna hijau. Jadi pola klasifikasi ini mudah dikenali secara visual. Lalu pada langkah 5, itu iterasi setiap baris dan menambahkan node dan edge. Menggunakan warna berdasarkan label dalam bentuk node.
Setiap baris ini mewakili hubungan antara penulis dan sumber beritanya. Node dengan label fake itu berwarna merah, real berwarna hijau, dan sumber berwarna orange. Next. Pada langkah 6, kita menggunakan layout gaya fast-directed fast atlas tree base agar tampilannya lebih alami dan teratur. Itu bisa menambah kontrol interaktif, misalnya tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkan siklus. Pada langkah 7, kita menyimpan hasil visualisasi dengan file HTML. Visualisasi yang sudah dibuat itu bisa dibuka dan dibagikan melalui browser. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di dalam itu terdapat kolom source dan author untuk masuk media asal dan nama penulis untuk setiap artikel. Kode hijau pada output di New York Times itu menandakan penulis berita asli, sedangkan warna merah untuk penulis berita palsu, lalu untuk New York Times terhubung dengan keduanya. Menunjukkan bahwa media ini itu dalam dataset yang memuat artikel dari penulis dengan berita asli maupun palsu. Oke, selanjutnya. Untuk kesimpulannya, visualisasi network itu menggunakan metode fast-directed placement yang memungkinkan para analis untuk secara tepat dan intuitif melihat pola hubungan antara media dan penggunanya, khususnya dalam konteks penyebaran berita asli versus palsu. Pendekatan ini sangat relevan untuk strategi pengawasan media dan deteksi hoax, serta pengembangan sistem penilaian kredibilitas sumber berita secara lebih sistematis. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terkait metode visualisasi data yaitu Fast Direct Placement dengan dataset fake news. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.